Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bedanya kearsipan dan perpustakaan. Nah, video kali ini merupakan semacam pengantar ya, untuk nanti akan kita buatkan video lagi yang mencoba bagaimana kalau lembaga kearsipan dan perpustakaan itu digabung menjadi satu, seperti di tingkat provinsi, kabupaten, kota, atau bahkan seperti di Singapura. Jadi arsip nasional itu digabung dengan perpustakaan nasional, begitu juga di Kanada. Nah, kalau di Indonesia apakah mungkin seperti itu? Dan nanti pada video berikutnya kita coba merumuskan alasan-alasannya yang memungkinkan arsip nasional dan perpustakaan nasional itu digabung. Apalagi sekarang Kementerian Kebudayaan ya dengan riset itu juga digabung. Nah, perpustakaan sementara ini berada di Kementerian Kebudayaan ya. Nah, kalau ANRI nanti misalnya digabung dengan perpustakaan, itu bisa di bawah Kementerian Kebudayaan, tetapi nanti fokusnya pada ini penyelamatan memori heritage ya, warisan budaya, jadi arsip-arsip statis dan yang lainnya. Dan untuk urusan yang arsip dinamis ini dikembalikan saja ke ini LAN ya, lembaga administrasi negara ya. Nah, itu kira-kira nanti arahnya akan menuju ke sana, tapi ini pengantar dulu ya, atau kita mencoba membangun basicnya dulu. Apa sih perbedaan antara kearsipan dan perpustakaan, kemudian kesamaannya apa sih? Ya, kesamaannya jelas, kedua-duanya mengelola informasi ya, tapi informasi yang bagaimana? Nah, kalau nanti dipadukan, disatukan, kalau di Kanada itu prosesnya seperti apa dan kelebihannya apa, kelemahannya apa. Kalau di Singapura misalnya itu kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, kalau di provinsi, kabupaten, kota itu kan sudah berjalan penggabungan itu. Nah, sementara di tempat kita di tingkat nasional kan belum ya. Jadi ini ya, ini nanti arahnya ke sana ya. Oke, baik, kita mulai saja. Nah, ini jadi kita mencoba melacak dari aspek keilmuannya dulu. Jadi sebelum misalnya perpustakaan itu di bawah payung ilmu baru, information science ya. Nah, sekarang perpustakaan sudah mulai dekat dengan information science, jadi ilmu informasi ya. Makanya di banyak negara termasuk di Indonesia itu kan ada LIS ya, library atau departemen ya, di perguruan tinggi itu kan ada library and information science. Kalau di tempat kita kan biasanya departemen ilmu informasi dan perpustakaan, atau dibalik ya, departemen perpustakaan dan ilmu informasi ya, itu ya ini. Nah, kemudian yang museum tetap berdiri sendiri ya sampai sekarang ya, tidak dimasukkan di ilmu informasi, termasuk dokumentasi. Nah, dokumentasi dan perpustakaan itu dulu bisa menjadi disiplin sendiri ya, termasuk kearsipan. Nah, bedanya kalau yang kearsipan ini ditarik ke sana kemari ya, ditarik di perpustakaan. Nah, coba kita lihat di departemen perpustakaan itu kan ada minat ya, minat kearsipan ya, oke, dan seterusnya itu ya. Oke, baik, kita mulai saja dari sini. Jadi kalau kita petakan ini, jadi ada museum ya, kemudian ada kearsipan, ada perpustakaan, ada dokumentasi. Ini semuanya mengelola informasi, tapi media informasinya yang berbeda-beda, dan karakter dari informasinya memang berbeda-beda itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lacak dari aspek keilmuan ya, sebelum lahirnya ilmu baru information science, ilmu informasi itu, kalau nggak keliru saya sudah membuatkan video ya tentang Bapak
kearsipan. Itu dulu kan ada di satu disiplin yang pertama kali muncul atau induknya dari perpustakaan itu kan ada apa namanya ilmu diplomatika. Ya, dari ilmu diplomatika itu nanti berkembang ilmu dokumentasi ya, dan juga ilmu kearsipan ini. Jadi itu ya kalau kita lacak induknya. Jadi ilmu dokumentasi ini ilmu yang paling tua dalam konteks ini ya bahasan kita ya. Nah, kalau kita rumuskan seperti ini, maka ilmu dokumentasi itu menjadi induk dari ilmu perpustakaan dan ilmu kearsipan serta ilmu permuseuman atau museumologi ya. Ini jadi kalau kita lacak dari dulu ya. Tapi sekarang kan sudah mulai berubah lagi ya. Oke. Nah, dari ilmu dokumentasi ini kemudian berkembang jadi ada bidang dokumentasi literal atau dokumentasi publik yang kemudian disebut perpustakaan. Kemudian yang dokumentasi private ini berkembang menjadi kearsipan. Kemudian yang dokumentasi korporil itu benda, itu menjadi museum. Jadi seperti itu. Jadi induknya kalau kita lacak ya ini ilmu dokumentasi. Ilmu dokumentasi dari mana? Dari ilmu diplomatika tadi ya. Ilmu diplomatika itu nanti ada ya semacam cabang arsip, kemudian dokumen ya, seperti ini. Nah, sementara itu dokumentalis atau ahli dokumentasi ini harus menguasai ketiga-tiganya ya, bidang kearsipan, perpustakaan dan museum. Jadi kalau ada ahli dokumentasi maka ya dia pasti ya harus ahli di bidang kearsipan, perpustakaan dan museum ini. Tapi saya tidak tahu kalau ahli dokumentasi menguasai ketiganya atau tidak ya, atau pure hanya fokus pada aspek keilmuan dari ilmu dokumentasi itu sendiri ya. Nah, sementara museum ini bidang garapannya adalah korporir, benda-benda ya, termasuk naskah-naskah kuno ya. Ini masuk wilayah bidang garapan atau yang menjadi tanggung jawab dari museum. Nah, sementara tanggung jawab atau bidang garapan ilmu perpustakaan ini terletak pada wilayah informasi yang disebut information product. Yang nanti kita jelaskan di bagian berikutnya apa sih information product itu. Nah, sementara itu untuk ilmu kearsipan ya, ini bidang garapannya terletak pada wilayah yang disebut information by product. Oke ya. Nanti juga kita bicarakan bagian berikutnya. Nah, bidang garapan ilmu dokumentasi sama dengan bidang garapan ilmu perpustakaan. Ya, sekarang sudah semakin dekat. Nah, maksud saya perpustakaan pure ya, bukan yang di belakangnya ada information side ya. Jadi yang betul-betul ini ya ilmu perpustakaan itu ya. Ini lebih ke dokumentasi ya. Itu kira-kira ini petanya mengenai museum, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, information product atau pustaka dan dokumen ini keduanya ini mengurusi information product. Jadi information product yaitu informasi yang sengaja ditulis atau direkam ya. Ini temanya bermacam-macam ya, dari persoalan-persoalan pokok ya, persoalan pokok yang ada di masyarakat, termasuk juga karya-karya imajinasi ya, novel ya, fiksi itu, karya-karya hasil pemikiran ya, seperti buku-buku serius itu, dan juga karya-karya artistik dan seni dan karya-karya lainnya yang sejenis. Jadi memang sengaja ditulis dan atau direkam ya, makanya disebut information product. Nah, information product ini juga ini ya, jadi selain sengaja dirancang, ditulis, direkam, juga sengaja didiseminasikan atau dipublikasikan ya, baik itu berupa gagasan ya, knowledge, perasaan, opini, entertainment dan lain-lain. Ini sengaja dirancang, ditulis ya, direkam, kemudian
sengaja juga didiseminasikan. Nah, biasanya information product ini itu terkait dengan penulisnya. Jadi ada keterkaitan dengan siapa yang menulis, terkait dengan subjeknya, apa temanya, terkait dengan penerbitnya, siapa yang menerbitkan, terkait dengan distributor, siapa yang menyebarkan untuk dijual, dan terkait dengan produsernya, siapa yang memproduksi itu, ya. Oke. Nah, medianya atau format rekam informasi itu mulai dari yang konvensional itu kertas, ada audio visual, dan juga media digital elektronik. Ya, jadi medianya bisa seperti itu. Nah, kemudian yang information by product ini arsip atau kearsipan. Jadi information by product ini diciptakan maupun dikumpulkan untuk kegiatan transaksi, administrasi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas organisasi. Makanya disebut information by product, hasil samping dari informasi, ya. Beberapa rekan saya ini juga kurang sependapat dengan konsep arsip itu information by product. Mengapa? Dia bukan tidak sengaja diciptakan, tapi sengaja diciptakan, ya. Jadi ini diskusi yang menarik ya kalau pembicaraan ini nanti di bagian lain ya, insya Allah itu, ya. Tapi begini, nah penjelasannya sebenarnya information by product ini kan hasil samping. Jadi kalau organisasi atau seseorang atau beberapa orang mendirikan organisasi, nah kemudian organisasi tidak melakukan aktivitas, maka tidak ada arsip. Ini pemahaman dalam konteks organisasi untuk melihat arsip sebagai information by product. Itu maksudnya, saya kira penulis ini yang melahirkan konsep information by product ini, ya. Jadi arsip merupakan hasil samping dari kegiatan satu organisasi atau perorangan. Jadi kalau nggak ada kegiatan maka tidak ada arsip, ya. Nah, tujuannya apa? Arsip itu dicipta, yaitu untuk ini memfasilitasi kegiatan organisasi, ya. Satu, yang kedua untuk ini sebagai bukti adanya aktivitas dari organisasi atau bukti dari peristiwa bahwa organisasi itu telah berjalan dan berkembang, ya. Ini ada. Jadi ini atau seringkali disebut sebagai memori organisasi, ya, untuk sebagai bukti adanya kegiatan itu. Nah, bedanya kalau dengan perpustakaan atau bahan pustaka itu, kalau arsip information by product ini terkait dengan konteks penciptaannya. Bukan konteks penciptanya, tapi dalam konteks penciptaannya, ya. Beda ya, penciptanya dengan penciptaannya, ya. Konteks penciptanya, ya. Ini maaf, ini kurang annya, ya. Ini jadi penciptaannya itu konteksnya ya tadi organisasi, ya. Kan organisasi bermacam-macam ya jenisnya, tergantung dari rentang tugas dan fungsinya. Maka arsip-arsip yang tercipta atau merupakan produk by produk ini juga berbeda-beda tergantung dari penciptaannya, ya. Itu. Kemudian juga terkait dengan aktivitas dan keterkaitan antar arsip. Nah, ini menjadi penting, ya. Maksudnya begini, kalau arsip itu ya hilang, maka dia tidak bisa ditemukan di organisasi lain. Ya, berbeda kalau perpustakaan, bahan pustaka. Kalau satu bahan pustaka hilang, maka masih bisa ditemukan di perpustakaan lain. Makanya disebut information product, memang sengaja diproduksi. Tapi kalau information by product, ini hasil samping dari kegiatan organisasi, ya. Ini, oke. Nah, medianya sama, ya, seperti bahan pustaka, ya, media konvensional kertas, audiovisual, dan media digital. Ini, ya, untuk arsip itu.